Ibu, pagi hari ini saya akan mengkhotbahkan tentang hidup yang dipulihkan. Saudara, perjalanan hidup manusia dalam dunia ini tentu termasuk kita orang-orang Kristen mengalami begitu banyak macam tekanan, kesusahan, penderitaan, dan kita merindukan pemulihan. Dan itu wajar karena kita memang diciptakan untuk menjadi orang yang sepenuhnya mengalami Allah, menyembah, memuliakan Dia dan bersuka cita sepenuhnya di dalam Dia. Namun ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka semua menjadi lain. Hidup menjadi begitu berat, onak duri adalah hasil kerja kita. Relasi antar manusia pun menjadi masalah yang besar. Saudara-saudara, namun demikian Allah kita yang merancanakan segala sesuatu, Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang suka mengerjakan pemulihan. Dan Dia akan terus mengerjakan ini sampai puncaknya Yesus datang yang kedua kali. Pagi hari ini kita akan melihat lagi bagaimana hidup yang dipulihkan, yang Tuhan janjikan dan Tuhan kerjakan dalam Alkitab. Dan kita akan melihat itu, belajar itu dari kitab Yehezkiel. Mari kita buka Yehezkiel 37. Kita akan belajar dari perikop ini, pasal 37 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan sampai ayat 10, lalu di ayat 11 Bapak Ibu baru baca, lalu kita bergantian sampai ayat 14. Saya akan baca dengan Alkitab terjemahan yang paling baru dari LAI. Jadi Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10 itu adalah saya sendiri yang baca. Lalu 11 itu Bapak Ibu akan baca. Saya akan memberikan isyarat, lalu kemudian kita bergantian sampai 14. Saya akan baca ayat 1 sampai 10. Kuasa Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya. Ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ia pun berfirman kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat, aku memberi napas ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu napas supaya kamu hidup kembali, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Sementara aku bernubuat terdengarlah bunyi, sungguh bunyi derak-derik, dan tulang-tulang itu saling menyatu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat, ada urat-urat padanya dan daging pun tumbuh, kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernapas. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakan kepada napas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas, datanglah dan dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Napas itu pun masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali dan menjejakkan kakinya bala tentara yang sangat besar. Jemaat ayat 11. Ayat 12, sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Jemaat. Ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, ini adalah pasal tentang janji Tuhan akan pemulihan dan Tuhan melakukannya. Saudara, konteks daripada bagian ini adalah orang Israel di pembuangan, orang Yehuda di pembuangan yang membuat mereka merana, membuat mereka begitu menderita. Tetapi di tengah-tengah keadaan mereka yang demikian, Tuhan memberikan janji. Dan ketika Tuhan memberikan janji, keadaan kita seperti apapun saja,
itu bukan keadaan yang permanen. Tuhan memberikan janji-janji kepada kita supaya kita tidak lumpuh, tidak menjadi kemudian pasif atau bahkan mati di sana. Tapi kita melewati keadaan tersebut. Lembah bayang-bayang maut. Kita melewati, kita bukan tinggal dalam lembah bayang-bayang maut. Dalam tuntunan Tuhan, kita dipimpin melewati lembah bayang-bayang maut. Saudara, ini adalah bahasa apokaliptik, sebuah bahasa tentang hari depan dengan simbol-simbol, bahasa simbolik saudara. Dan kegunaan daripada bahasa simbolik ini adalah memberikan ekspresi atau ungkapan yang jauh lebih terasa konkretnya, yang merupakan kesulitan bagi bahasa verbal biasa untuk menjelaskan. Maka itulah kebanyakan di dalam penulis-penulis Alkitab menggunakan gaya bahasa seperti ini untuk mengungkapkan maksud dengan lebih konkret kepada pendengar, saudara. Dan hari ini, saudara, bagian ini juga demikian, saudara. Dan ini terdiri daripada dua bagian dalam strukturnya, saudara. Ayat 1 sampai 10 itu adalah tentang visi yang diperoleh Yehezkiel. Visi yang diperoleh Yehezkiel, penglihatan. Lalu kemudian ayat 11 sampai 14 adalah interpretasi terhadap visi itu. Dan di dalam dua buah bagian ini, saudara, kita akan membahasnya secara simultan antara visi itu dengan interpretasinya. Nah, saudara, konteks ini adalah konteks di pembuangan orang Israel, situasi bangsa Yehuda yang sangat mengenaskan. Saudara, perhatikan ayat 1 sampai 3. Situasi bangsa Yehuda itu adalah mereka digambarkan oleh penglihatan ini kering. Ayat 1 sampai 3. Kuasa Tuhan meliputi aku, membawa aku keluar dan perantaraan rohnya, ia menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah itu penuh tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu dan sungguh jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu, dan lihat tulang-tulang itu amat kering. Ia berfirman, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Kering. Saudara, ini berarti sudah lama. Sudah menjadi tulang-tulang yang lama, atau dengan kata lain nanti ini menggambarkan orang Israel yang lama di pembuangan. Harapan sudah tidak ada. Kondisi begitu luar biasa kering. Bagaimana kehidupan bisa muncul? Secara manusia, bahasa pertanyaan ini merupakan pertanyaan retorika yang jawabannya harusnya tidak. Tetapi yang tanya ini Allah, bukan manusia. Maka Yehezkiel menjawab, engkau ya Tuhan Allah mengetahuinya. Dan ini jawaban yang paling penting. Karena kita belum punya pengalaman dengan apa yang Allah akan tunjukkan di hari depan. Apa yang akan Allah perbuat di hari depan. Tetapi ketika Tuhan memberitahukan, janganlah kita seperti Zakaria yang kemudian menunjukkan ketidakpercayaan sehingga dia harus mengalami bisu sampai Yohanes lahir. Tapi kita seperti Maria. Kita seperti Maria, seperti Yehezkiel. Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi saudara, hal yang tidak mungkin, hanya Tuhan yang bisa memungkinkan. Tetapi banyak kali saudara kita tahu prinsip ini, kita pernah dengar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tetapi entah bagaimana saudara, kita orang berdosa ini yang selalu jatuh. Kita tetap saja ketika menghadapi hal-hal yang menurut pikiran kita, menurut anggapan kita, menurut penglihatan kita kering. Maka kita akan menyimpulkan sepertinya tidak mungkin. Sehingga ketika Tuhan suruh memerintahkan kita untuk melakukan, kita merasa aduh bagaimana melakukannya, tidak mungkin. Saudara lihat di dalam bagian ini, instrumen yang dipakai, yang Tuhan berikan kepada Nabi ini, bukan manajerial yang hebat, bukan pengetahuan tombak pedang yang luar biasa, pemimpin seorang raja politik yang mampu untuk menangani kondisi umat yang sedang dalam pembuangan untuk pergi menyelamatkan mereka, bukan. Ketika Tuhan meminta Nabi ini pergi, sebenarnya saudara kalau bisa dikatakan itu seperti Tuhan memerintahkan kita KKR regional. Memerintahkan kita untuk ngurus Kapin. Memerintahkan kita untuk hidup dalam masyarakat kita, dalam pekerjaan kita dan bersaksi di sana. Tuhan mengatakan kepada Nabi ini, bernubuatlah. Saudara, apa artinya ini saudara? Maka bernubuat itu berkhotbah saudara. Bukan menyampaikan penglihatan tentang hari depan saudara seperti peramal. Walaupun nubuat itu tetap juga menyatakan hari depan,
tetapi juga yang lebih daripada itu, saudara, itu adalah mengkhotbahkan kehendak Allah, firman Allah. Bernubuatlah kepada siapa? Bernubuatlah kepada siapa pendengarnya? Siapa yang akan kita sasar dari nubuatan ini? Jawabannya adalah tulang-tulang kering. Siapa tulang-tulang kering itu, saudara? Maka nanti di ayat 10 saudara akan ketemu ayat 11. Itu jawabannya, saudara. Orang Israel yang sudah hopeless, sudah bohwat dengan kondisi mereka yang sudah lama kering. Mereka sudah tidak punya pengharapan lagi. Mereka sudah tidak punya lagi apa-apa yang bisa menolong mereka untuk melihat hari depan. Masih mungkin mereka sampai dan tiba di sana, saudara. Mereka hari itu sudah benar-benar hopeless. Saudara mau bisa katakan ini mungkin bukan stres lagi, ini depresi. Sekali lagi saudara, dengan firman seperti ini kita harus tahu bahwa depresi itu bukan segalanya, bukan cerita akhir. Johnny Erickson Tada dalam satu podcastnya itu bagus sekali. Dia mengatakan dia seorang yang lumpuh dari setelah leher ini sampai ke bawah karena kecelakaan di usia 16 tahun atau 17 tahun. Dia loncat dari sebuah ketinggian, loncat dari papan, loncat indah ke dalam swimming pool yang sudah terkuras airnya. Sedang berdikuras airnya dan dia tidak tahu dia loncat. Akhirnya terus ke dasar dan kena benturan keras, akhirnya dia alami kelumpuhan itu. Dan dalam podcastnya dia mengatakan, seringkali dia mengalami depresi. Berulang kali dia sukar menerima kenyataan sampai dia menjadi Kristen sungguh-sungguh. Dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi depresi itu masih terus hinggap. Tapi akhirnya dia tahu bahwa cara untuk menghancurkan, mengalahkan depresi adalah mengetahui apa itu depresi. Dan kemudian dia memeranginya dengan firman Allah. Dia akhirnya tahu depresi itu adalah sebuah kebohongan. Depresi itu liar, itu adalah pembohong. Tapi kita gak bisa lepas. Kalau kita alami masalah seperti itu kita sulit sekali. Kalau kita yang punya pengalaman seperti itu rasanya mati lebih baik. Ini yang dialami oleh orang-orang Yehuda di tanah pembuangan. Mereka sudah begitu kering. Ini ayat 1 dan 2 dan ayat 11 memberitahukan kepada kita. Mereka sudah kering dan mereka tulang-tulang yang banyak, sangat banyak. Memenuhi lembah bahkan. Saudara, mereka dalam keadaan yang terhina sekali. Kalau tulang-tulang di ossuary, di dalam makam, itu adalah tulang-tulang yang diperlakukan dengan hormat. Orang-orang Yehuda, orang-orang Israel memakamkan seseorang yang mati, jenazah yang sudah jenazah itu, saudara. Lalu ketika sudah tinggal tulang-tulang, mereka akan kumpulkan di tempat terhormat untuk konsep mereka menantikan kebangkitan. Tetapi ini dikatakan tulang-tulang itu berserakan di lembah dan banyak. Maka ini adalah sebuah kenistaan, kehinaan. Yang seperti ini bagaimana mungkin? Saudara, kalau pergi ke KK regional, saudara ya, saya pernah pergi ke sebuah KK regional, sebuah sekolah, lalu anak-anaknya nakalnya minta ampun. Kita baru ngomong, dia sudah ngomong baik, wah teriak-teriak begitu, saudara. Dan memang untung saya yang pergi ke situ, karena mereka tahu saya suka marah-marah. Ini bukan apa, saudara. Kalau saya kadang-kadang pergi begitu, saya keras sama mereka. Saya bersyukur hari itu saya kencang ngomong, dia kencang saya kencang. Akhirnya saya minta Tuhan tolong berikan kuasa. Akhirnya bisa menenangkan mereka, saudara. Saya sampai nantang-nantang sama mereka, saudara. Baru saya tahu firman Tuhan itu punya kuasa yang hebat. Firman Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Ketika saudara pergi, orang-orang yang berkumpul itu, anak-anak yang berkumpul itu, apalagi mereka gak pernah melihat doktrin, mereka gak tahu apapun mendengarkan doktrin yang baik. Dan mereka tidak tahu kalau kita ngomong apa saja tentang Tuhan Allah, mereka bingung-bingung, saudara. Dan mereka ribut-ribut. Itu benar-benar saya baru tahu itu persis ini. Tulang-tulang kering. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yeskiel, pergi nubuat, khotbah kepada mereka. Saudara, kalau kita pergi KK regional seringkali pikir kalau sekolahnya SDH, ya, SLH, IPK, wah itu hati agak tenang loh, saudara. Pergi itu kayaknya wah ini guru-gurunya juga siap dan akan urus anak-anaknya. Tapi kita sudah pergi SMK negeri. SMK itu paling menjadi agak sedikit ini apa, saudara, merupakan sesuatu yang momok begitu, saudara. SMK negeri, apalagi kalau negerinya di atas 8 atau 10, karena ini berarti lama. Beberapa sekolah waktu cek nama-nama sekolahnya
saya minta saya di sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Sekolah paling banyak anak-anak kita hamba-hamba Tuhan. Tetapi ada sekolah-sekolah juga yang saya bilang kasih saya. Itu sekolah-sekolah yang dianggap buangan. Untung gurunya sudah beritahu. Gurunya saja sudah minder, begitu saudara ya. Anak-anaknya lebih minder lagi. Dan kita mesti khotbah di sana saudara. Itu kalau saudara tidak khotbah dengan keyakinan, saudara malu akan Injil. Habis sudah. Kita nggak bisa ngomong lagi. Kita ngomong sedikit sudah habis. Tapi kalau kebanggaan akan Injil, bahwa Tuhan yang memerintahkan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengutus saya, Tuhan yang perintahkan bernubuatlah. Maka saya akan melakukannya. Dan saudara, saya memberikan kesaksian. Bahwa setiap kali saya melakukan itu, saudara-saudara, sampai hari ini saya masih hidup. Saya pernah pergi ke satu sekolah yang bilang pernah bunuh guru, saudara. Pernah tikam gurunya bahkan. Dan waktu kisah-kisah tikam guru agama dan sebagainya. Dan pendeta pun mereka nggak hormati. Hari itu kita ngomong pendeta di hadapan mereka pun mereka pikir apa lu? Lu siapa datang di sini? Tetapi saya khotbah, saya bilang, hai kalian penghina-penghina gereja, diam. Kalau kamu mau dipaket, kamu mau Tuhan beri anugerah padamu pagi hari ini. Saya minta dengan tegas sebagai hamba Tuhan, diam, dengarkan firman Tuhan. Saya kemudian kasih firman Tuhan sama mereka. Saya khotbah, dan Tuhan tolong diam. Anak yang paling nakal, pernah wah. Saya heran juga dia angkat tangan saudara. Mau dia betul angkat tangan itu sungguh-sungguh atau tidak, itu urusan lain. Tetapi kemudian waktu keluar dari sekolah, dia yang datang, Pak, minta maaf ya Pak, cium tangan, begini saudara, minta maaf. Saya melihat ini indah sekali. Saudara, KKR regional kita itu walaupun tampaknya hit and run, saudara, hit and run, tetapi itu yang Tuhan bukakan dan itu penting dikerjakan. Saya mengatakan kepada jemaat MRI Makassar, kalau kalian ragu dan KKR regional, saya ingin beritahukan kepada kalian, saya produknya. Karena pendeta Stephen Tong pergi ke Kupang, itu tahun 75, saya belum lahir. Lalu kemudian datang lagi 20 tahun kemudian 95, saya sudah SMA kelas 2. Hari itu saya angkat tangan, nangis, terima Tuhan Yesus. Hari itu juga saya serahkan diri untuk melayani Tuhan seumur hidup. Dan setelah itu nggak ada Geri Karawaci di sana, saudara. Nggak ada MRI Makassar. Yang ada adalah gereja yang kalau kita masuk, itu adalah saat untuk sunyi sepi sendiri, saudara. Gereja yang kalau pendetanya khotbah, aduh kita sudah bilang, saya tidur dulu sebentar. Lalu setelah habis khotbah, doa syafaatnya panjangnya minta ampun. Panjang sekali doa syafaatnya. Saya heran tuh, nyebut satu nama, udah sebut Tuhan berkatilah nama ini, keluarga ini. Wah semuanya yang ininya diomongin semua dalam doa. Aduh kita pikir pendeta di rumah kurang doa barangkali. Sampai sekolah gereja baru dia doa begitu banyak. Udah begitu saudara, warta jemaat di akhir lagi. Warta jemaat yang di akhir itu panjang lagi saudara. Waduh itu capek sekali kalau kita pergi gereja saudara. Sehingga sampai saya pada hari-hari itu saudara, pernah saya tertarik dengan seberang. Saya suka sekali mereka. Saya lihat mereka lebih hormat. Saya datang gereja saya main-main. Saya gak suka gereja. Saya datang gereja terpaksa datang gereja. Kenapa? Karena namanya Kristen yang sudah datang gereja. Orang tua bilang pergi gereja. Kenapa? Kalau kamu gak pergi gereja nanti kamu susah. Jadi itu yang mendorong saya pergi gereja, takut susah. Dan takut macam-macam yang hanya dari dunia ini saudara. Sampai tahun 95 baru saya dengar, gereja itu begitu penting. Gereja itu begitu luar biasa. Gereja harus ada. Bukan boleh ada, boleh tidak ada. Tapi sejak hari itu saya tahu gereja harus ada saudara. Saya tidak bertumbuh kemudian di sebuah GRI atau MRI saudara. Saya kembali lagi kepada gereja yang semula. Tetapi bersyukur saudara Tuhan mengubahnya. Jadi saya bersyukur sekali Tuhan tetap memberikan tempat bisa bertumbuh. Maka jangan takut ketika kita pergi ke daerah-daerah, kita berkhotbah, kita memberikan firman Tuhan dan anak-anak sungguh-sungguh bertobat. Jangan takut tentang bagaimana follow up. Kalau kita bisa follow up, harus follow up. Tapi kalau nggak bisa, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan punya cara, banyak cara yang ajaib untuk memfollow up. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada satu anak, dia kuliah di Surabaya, lalu kemudian dia dibawa, kita punya pendeta, salah seorang pendeta di GN Ngagel sekarang. Nah, kemudian kasih WhatsApp kepada istri saya, ngomong tentang anak ini. Anak ini di dalam kebaktian gerejanya datang kepada Pak Pendeta ini dan bilang, dia mengenal Kristus dan dia mulai sungguh-sungguh hidup waktu dengar istri saya khotbah di sekolahnya. Khotbah di sekolahnya berbilang dia baru tahu dosa itu begitu mengerikan. Dia selama itu main-main. Dia bercanda dengan hal yang buruk. Bahkan dia berpikir hidup yang dia jalani itu biasa, gak ada masalah, semua sama. Tetapi ketika dia dengar khotbah itu dia begitu takut. Dan kemudian waktu dia putuskan dalam kebaktian itu, dia
kemudian menetapkan hati mau sekolah teologi. Dan waktu itu Bapak Pendeta ini kemudian menawarkan untuk nanti dia ke sini. Dia masih ambil S1 umum di Surabaya. Lalu kemudian dia akan mau ngambil S2 dalam teologi. Ya saudara, pelayanan KKR regional itu seperti ini. Banyak orang yang seperti ini. Hidupnya penuh dengan keadaan-keadaan yang mengenaskan. Saudara, tanpa Tuhan dalam hidup ini manusia punya gambaran apapun. Bahkan ketika hari itu Israel berada di pembuangan, Yehuda berada di pembuangan, bangsa yang membuang mereka pun yang begitu jaya. Bangsa yang memperbudak mereka, yang sedang memakai dan memperalat mereka sebagai minoritas yang tidak berarti ini, sama-sama sendiri kondisinya juga kondisi yang mengenaskan. Karena mereka gak kenal Yahweh, mereka gak kenal Allah Israel. Saudara, hari ini berapa banyak orang Kristen takut karena kecil. Yehezkiel harus didengar. Firman Tuhan harus didengar. Ya, kita kecil, kita di negeri pembuangan. Dunia ini adalah pembuangan Kristen. Yesus berkata, aku tidak mengambil kamu segera dari dunia ini. Aku mengutus kamu kembali ke dunia. Kamu seperti domba diutus ke tengah serigala. Tuhan kalau utus singa ke tengah serigala aman saudara. Tapi Tuhan ngutus domba ke tengah serigala. Ini seperti kita menawarkan daging kepada mereka, saudara, kepada serigala-serigala. Tetapi Tuhan yang mengutus domba ke tengah serigala itu beserta dengan domba-domba itu. Itu sebabnya Yehezkiel perlu bernubuat. Itu sebabnya orang Kristen perlu bernubuat. Hiduplah sebagai orang Kristen, jangan takut, jangan anggap diri kita dan meremehkan diri kita. Ini kalimat yang terus keluar dari Pendeta Stephen Tong. Jangan hina dirimu, jangan hina pelayananmu, jangan hina peranmu. Oh, saya sangat diberkati oleh motivasi yang demikian. Kenapa gak boleh hina? Karena Tuhan kita lebih daripada segalanya. Saudara-saudara, pertemuan Kristen lebih besar. Dan pekerjaan pelayanan lebih besar. Saya satu kali dengar dan itu masih ada videonya saudara. Pendeta Stephen Tong bicara tentang NRITC kalau nggak salah atau NRIC hari itu saudara. Dan beliau kemudian bicara begini. Waktu itu adalah pemilihan Obama dan pembunuhan Osama. Kalimat itu begini. Hari ini yang penting hari ini bukanlah pelantikan Obama. Hari ini yang penting bukanlah pembunuhan si Osama. Tapi hari ini yang penting itu adalah kita melakukan firman Allah. Saya dengar pertama saya masih belum ngeh. Saya pikir, kayaknya biasa aja ya dengar firman Tuhan. Kayaknya dengar firman Tuhan biasa aja dari minggu ke minggu. Benar atau betul ini Bapak Ibu? Rasanya biasa aja. Tapi kalau saudara pikir baik-baik. Kalau saudara telah baik-baik. Saudara renungkan baik-baik. Mendengarkan firman Tuhan itu. Berkesempatan di gereja yang baik itu. Dan mendengarkan firman Tuhan yang benar itu. Itu bukan perkara kaleng-kaleng. Itu bukan perkara abal-abal. Itu perkara paling penting di dunia. Saya heran. Banyak orang Kristen dan saya mesti harus mengerti. Karena saya dulu begitu. Saya hampir masuk di sebelah loh saudara. Benar, saya pernah masuk rumah ibadah dan saya merasa lebih kusyuk di sana. Rasanya hadir Tuhan lebih terasa di sana. Sampai saya tahu Tuhan yang sejati gak mungkin di mana-mana. Kecuali di antara orang percaya. Dia maha hadir, iya. Betul. Dan bisa membuat orang-orang yang di sana juga merasa oleh tipuan daripada penguasa dunia ini. Yang Tuhan berikan kuasa terbatas untuk dia bisa lakukan dan memberikan kesesatan kepada manusia. Tetapi dia menyatakan kehadirannya yang maha hadir itu, yang mahal itu hanya kepada mereka yang ditebusnya. Kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya memang adalah orang-orang tebusan daripada darah Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita orang Kristen begitu penting. Tadi kalau saudara dengar klip tentang eklesiologi yang keempat, saudara akan menemukan kalimat Pendeta Stephen Tong tadi. Kalimat itu yang sangat jelas mengatakan betapa pentingnya kita mengenal gereja. Kita menjadikan gereja sebagai tempat yang sangat penting yang harus kita luangkan, kita khususkan dalam seluruh hidup pekerjaan kita. Hari Minggu itu hari yang begitu penting. Gereja itu begitu penting. Fungsinya luar biasa berharga. Sehingga kalau kita mengabaikannya, kita merugikan diri sendiri. Saudara, Yehezkiel diperintahkan untuk bicara kepada yang kering ini. Yang kering ini saudara, gak mungkin bisa hidup. Tetapi firman Tuhan akan datang kepada yang kering ini.
Saya bersyukur Tuhan tidak membiarkan saya lebih rusak dari yang seharusnya. Tuhan dalam kasih setianya menjumpai saya tahun 95 itu. Hari ini bisa dipakai Tuhan melayani dia. Saudara, itu yang pertama, kita ini tanpa harapan, kering. Kemudian kalimat yang berikut, saudara, jelas sekali katanya adalah tanpa harapan. Langsung frase ini muncul, ayat 2b. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Mereka banyak jumlahnya di dalam lembah itu. Dan ayat 11b, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Orang kalau tidak ada pengharapan lagi, saudara, bicara apa lagi dengan dia yang dia bisa mau dengar, saudara. Apalagi bicara firman Tuhan. Tetapi justru dia harus dengar firman Tuhan. Wanita Samaria, seorang wanita yang sudah sangat hidupnya begitu rusak. Dia cari air pada siang hari saudara. Bukan pada sore atau pagi hari yang biasa merupakan waktu normal. Orang keluar pergi ambil air. Entah di sumur, entah di sungai. Hari itu dia ke sumur Yakub. Hari itu ketika dia sampai di terik itu dia pikir semua orang gak ada. Kenapa dia pergi harus siang hari? Percakapan dengan Tuhan Yesus baru membuktikan dia seorang, kemungkinan sekali ya seorang wanita yang kurang baik. Ya. Apakah dia pelakor atau apalah, pokoknya dia itu gak baik. Sehingga orang mengucilkan dia. Orang sinis sama dia. Sehingga dia tidak mau berjumpa orang-orang. Dia tahu dia akan dikucilkan, dia akan dihina. Dia cari waktu yang orang-orang gak pergi, di situ dia pergi. Tapi hari itu dia ketemu siapa, saudara? Dia ketemu pemiliknya, saudara. Dia ketemu Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan Yesus minta air sama dia. Dan indahnya kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 4 itu, ada satu kalimat dalam pembukaannya. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Terserahlah itu keharusannya dari model dipakai pemikiran atau penalaran apapun. Entah karena tempat itu lebih cepat lewat ke Yerusalem, ataukah tempat itu ada sesuatu maksud apapun saja. Tetapi kata harus lewat, itu bagi saya tetap meter untuk diperhatikan. Harus lewat. Siapa yang boleh mengharuskan Tuhan Yesus? Siapa yang boleh mengharuskan dia? Raja di atas garap, raja dan pengendali daripada segala sesuatu. Dia terbatas, ya dia manusia. Tapi dia juga tidak terbatas pada saat yang sama. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan dia harus lewat Samaria. Ternyata dia lewat Samaria untuk berjumpa dengan orang, seorang perempuan yang mungkin sekali kalau saudara beritakan firman sama dia bilang air hidup. Dia bilang apa-apaan itu. Saudara ngomong doktrin sama dia bilang itu makanan apa? Makanya ketika Tuhan Yesus berkata minta air. Dia bilang bagaimana mungkin kamu Yahudi minta minum sama aku Samaria. Perempuan lagi. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan kalau kamu tahu karunia Allah. Kalau kamu tahu siapa yang bicara sama kamu. Pasti kamu sudah minta sama dia. Air hidup dan dia telah memberikan kepada kamu air hidup. Wah itu mengagetkan buat dia. Dan percakapan seterusnya kemudian saudara akan tahu. Orang yang takut sekali dan tidak ingin ketemu siapa-siapa. Dia selalu disindir, dilihat dengan sinis. Dia dibuat sebagai orang yang dikucilkan. Hari itu ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus dan percakapan berlangsung terus. Ibadah ditegakkan menjadi begitu penting. Bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Penyembah-penyembah benar itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itulah air hidup yang dibutuhkan manusia, yang dibutuhkan perempuan itu. Dan kalau saudara baca terus, saudara akan menemukan perempuan itu kemudian yang tadinya takut sama orang-orang, yang tadinya gak mungkin bicara, takut ini kalau Yahudi mana percaya Samaria, lebih-lebih laki-laki, saya perempuan, bagaimana mungkin? Ada prejudis kesukuan yang begitu kuat, prasangka-prasangka yang menghancurkan, yang merusak karena dosa. Tetapi hari itu ketika dia berjumpa dengan Yahudi yang satu ini Yahudi yang lain, saudara. Lalu ketika dia berjumpa dan dia berbicara seperti itu, langsung dia tahu, oh ini nabi, mungkin dia Mesias. Dengan serta-merta saudara setelah dia bercakap-cakap, murid-murid datang, Alkitab mengatakan, dia langsung pergi ke kampung, ke kota. Ke kotanya. Dan dia yang tadinya takut orang-orang sinis dia, malah dia panggil. Ayo mari kita lihat dia yang mengetahui segala sesuatu tentang aku, mungkin dia Mesias itu. Saudara, kalau saudara baca bagian itu, kalau saudara lewatin begitu saja, saudara gak ketemu nuansanya, maknanya yang dalam. Dia panggil itu pakai kata kerja yang terus menerus. Kalau dia perempuan yang model begitu panggil, sini, mari kita pergi dengar firman. Pasti kita gak akan mau. Kalau kita jadi orang Samaria yang sesama Samaria, tahu siapa dia yang ngomong, kita gak akan mau. Tetapi dia panggil terus, ayo, ayo, ayo. Maka orang mulai bingung, kenapa dia panggil terus?
Kenapa dia begitu? Kenapa dia terus menerus? Dia panggil kita. Oke, kalau begitu coba kita pergi lihat. Nah ini saudara, kita mestinya KKR regional. Kita mestinya ajak-ajak orang. Itu jangan satu kali. Pergi humas, jangan satu kali. Saudara, saya ajar sama jemaat saya. Kalian kalau pergi humas, ajak. Kalau ajak ngomong terus. Nanti kalau besok ajak lagi. Mungkin orang kalau sampai sudah merasa terganggu, sudah jengkel dengan kita, yaitu jangan juga jaga-jaga supaya jangan sampai orang terlalu terganggu. Tetapi kamu juga jangan hanya satu kali. Kalau kamu tahu yang kamu akan beritakan ini benar, atau yang nanti pendetamu di dalam kin atau di dalam KKR Natal atau di dalam ibadah-ibadah penting itu mengatakan firman Allah yang penting bagi jiwanya, harusnya kamu lebih daripada motivator-motivator yang gak beres, yang begitu bicara orang bayar begitu rupa, tetapi akhirnya hidupnya sendiri rusak luar biasa. Ini kita beritakan firman, maka panggilnya harus lebih intens. Harusnya lebih lagi sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu kebenaran. Saudara, kalau mengetahui betapa pentingnya Tuhan berbicara kepada tulang-tulang kering, kepada yang tidak berpengharapan, maka orang-orang yang kenal Tuhan harus punya ambisi besar. Ini kata saudara, ini diberkati, kita sangat diberkati hari-hari ini, dekat-dekat tahun-tahun inilah saudara-saudara ya. Pendeta Stephen Tong terus ngomong seperti ini saudara. Dulu saya kalau bicara ngomong ambisi rasanya sesuatu yang sepertinya nggak baik, nggak bagus ya. Ambisi itu sepertinya sesuatu yang kok gak rohani begitu ya. Baru saya tahu ternyata ambisi itu sangat rohani saudara. Orang Kristen kalau gak ambisius, gak ambisi saudara, maka kita punya doa Bapa kami, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Itu adalah perkara remeh-temeh loh saudara. Itu sesuatu yang meminderkan. Kok masa sih Bapa kami, kerajaanmu datang, namamu dikuduskan. Kalau kita gak punya ambisi loh. Maka saya heran ada satu pendeta mengatakan reform itu gak perlu banyak-banyak. Reform itu gak perlu banyak-banyak. Reform itu dimana-mana selalu minoritas kok. Aneh. Saudara, Tuhan Yesus waktu zaman Tuhan Yesus hadir. Apakah Tuhan Yesus waktu itu mayoritas? Jawabannya tidak. Siapa yang memimpin hari itu? Kaisar di Roma. Siapa yang di Yudea? Pilatus. Siapa rajanya? Herodes. Kristus hanya siapa? Kristus dan murid-murid para nelayan. Tapi coba ketika Yesus naik ke surga dia bilang apa? Bagiku telah diberikan kuasa di surga, di langit, di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, muridkanlah semua orang Yerusalem. Tidak. Muridkanlah semua orang Yudea. No. Muridkanlah orang-orang di rumahmu. Tidak. Yesus bilang apa saudara? Muridkanlah segala bangsa. Wow saudara, ini Tuhan kita. Itu sebabnya saya sangat hormat dan saya sangat senang dan diberkati sekali oleh visi yang Tuhan berikan bagi pendeta Stephen Tong. Pak Tong terus ngomong, banyak. Saya baru tahu belakangan ini, itu 100% benar. Maka saudara, kita gak pernah boleh puas. Sekarang Karawaci sudah 1.300. Harap beberapa waktu lagi saudara bisa 2.000 saudara ya. Saya heran saudara, orang-orang yang khotbahnya sembarangan ya saudara, semrawut. Awal-awal sampai pertengahan kayaknya bagus sekali. Tapi di belakang langsung ngomongnya itu seperti orang yang di mistik-mistik begitu saudara. Gerejanya sekarang bisa 5 kali ibadah, masing-masing ibadah 5.000. Kalau kita reform gak mau sungguh-sungguh bekerja, kita membiarkan orang pergi dan tertarik kepada ajaran yang tidak benar itu dan ngawur itu saudara. Dan berapa banyak kita berhutang Injil. Karena kita di sini banyak limpahan kasih karunia. Saudara, ketika Pak Tong mengatakan banyak-banyak, saya mendapatkan berkat kalimat itu dari kitab Yeskiel ini saudara. Orang-orang yang sedang mati dan tidak berpengharapan, yang hidupnya begitu mengenaskan itu banyak. Selalu lebih banyak daripada orang-orang yang hidup, orang-orang yang baik. Tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang hidup harus minta mereka jadi sama dengan dia. Bukan sebaliknya, kita sudahlah jangan banyak-banyak. Saudara, mari saya ajak saudara baca pasal 36 ayat yang di atas pasal 37. Mari kita lihat kalimatnya. Pasal 36 ayat 37 dan 38. Saya heran pendeta yang bilang begitu, mungkin belum pernah baca ayat ini atau dia baca ayat ini dia lewat aja. Saudara lihat ayat 37 dan 38 ya. Saya ajak jemaat baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Hal inilah yang juga aku inginkan diminta kaum Israel untuk kulakukan bagi mereka.
membuat mereka banyak seperti kawanan domba, seperti banyaknya domba untuk persembahan kudus, seperti banyaknya domba di Yerusalem pada perayaan-perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia, maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Bahwa Akulah Tuhan. Dan kalimat di dalam pasal 37 ada 3 kali disebutkan frase ini, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan. Dia meminta kita mendoakan doa Bapa kami, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadikan kehendakmu jadi di bumi ini seperti di sorga, adalah supaya banyak orang memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang sedang melecehkan nama Tuhan. Kita harus, dulu waktu Pak Tong juga ngomong, Indonesia pernah Hindu, pernah Buddha, lalu sekarang Muslim yang menjadi mayoritas. Kenapa enggak mungkin Kristen? Banyak orang yang sedikit banyak agak kurang senang dengar. Tapi saya bersyukur, itu kalimat penting. Itu kalimat membuat saya berdoa terus. Saya minta kita bekerja dengan visi menjadikan Indonesia ini seharusnya diperintahkan oleh orang Kristen. Orang bilang nanti kalau jadi negara Kristen kita seperti Amerika, seperti Eropa yang hanya decline. Itu bukan urusan kita, saudara. Tuhan juga bukan bilang, jangan banyak-banyak, nanti kalau kamu jadi banyak, kamu jadi mayoritas. Lihat itu seperti di NTT, lihat itu seperti di Papua, lihat itu seperti di Manado. Kalau jadi mayoritas kita turun. Kalau begitu gak usah jadi mayoritas. Itu kesimpulan yang salah. Itu kesimpulan yang tidak benar. Tuhan minta kita mesti banyak. Banyak itu menunjukkan yang penting itu siapa. Kalau banyak yang beribadah kepada Tuhan berarti Tuhan penting. Kalau 2-3 orang memang Tuhan hadir di situ. Tapi kalau 2-3 orang yang terus menerus di situ dia gak ada perkembangannya. Dia sedang melecehkan Tuhan. Kalau saya 2-3 orang bisa kumpul. Itu untuk membawa 2-3 orang yang lain. 2-3 orang yang lain. 2-3 orang yang lain. Sampai ribuan orang. Bahkan satu bangsa ini harusnya menyembah Tuhan yang benar. Kenapa kita gak boleh punya visi ini? Saya bersyukur punya seorang pendeta seperti Pak Tong. Kenapa banyak orang minder? Menjadi orang Kristen yang minder. Aduh kasihan sekali saudara. Saudara tanpa pengharapan. Yang terakhir saudara. Keadaan mereka di tanah pembuangan itu terpisah. Cut off. Mereka terpisah, putus. Keadaannya mengenaskan. Bukan hanya kering, tanpa pengharapan, terpisah, minoritas, double minoritas, atau apapun saja. Tapi sekarang firman Tuhan datang. Tulang-tulang bersatulah. Aku memberikan kulit, aku memberikan daging, urat-urat. Dan kemudian menubuatkan nafas hidup. Ini adalah satu perkataan firman yang membuat begitu satu kali ngomong. Tetapi prosesnya ada proses saudara. Maka saya percaya ketika kita berkhotbah, ketika kita pergi melayani pemberitaan firman, mungkin terasa seperti sesuatu yang kok cepat berlalu. Atau pergi pulang kok kayaknya gak ada perasaan apa-apa, gak ada pengalaman yang tertentu begitu. Saudara itu semua itu tidak boleh menjadi ukuran alasan apapun saja untuk membuat kita merasa biasa-biasa. Bagi saya setelah saya pergi khotbah, mau orang dengar dengan cucuran air mata, mau orang dengar biasa-biasa, saya tetap bersuka cita. Saya pernah berkhotbah saudara di antara anak-anak SMA. Lalu saya mulai ngomong, hari ini siapa yang mengatakan Tuhan ampuni saya sungguh ingin bertobat. Satu pun gak ada yang angkat tangan loh saudara. Hari itu saya pikir, gak ada yang angkat tangan loh. Akhirnya saya tetap jalan, saya doa sudah. Doa tutup saudara, jalan. Lalu saya perasaan ini mulai rasa gak enak begitu ya. Kok saya punya khotbah apakah gak relevan, gak ada nyentuh, gak ini kah, kenapa mereka gak ada angkat tangan. Tapi kemudian saya dihibur oleh Alkitab. Saya dihibur oleh begitu banyak pengalaman Kristen, banyak orang. Bahwa saat-saat seperti itu ternyata juga dialami oleh banyak orang. Bahkan dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus khotbah dengan luar biasa, memberikan pengajaran yang luar biasa. Satu orang datang sama Tuhan Yesus, dia bilang, Guru, tolong beritahukan saudaraku supaya dia membagi warisan dengan aku. Saudara gak ada hubungan dengan khotbah Yesus sebelumnya. Saudara baca itu, hanya Yesus ajar kita melalui permintaan itu. Yesus bilang, siapa yang angkat aku jadi hakim bagimu? Lalu kemudian perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dan kita tahu hari ini di dalam Lukas 12. Itu saudara, itu memberi penghiburan.
Oh, ternyata ada yang seperti ini. Tuhan Yesus sendiri bahkan khotbah. Paulus khotbah dari malam, dari sore barangkali atau pagi barangkali, itu gak di Efesus. Selesai dia khotbah. Dia ngajar, lebih tepatnya dia ngajar sampai tengah malam. Tengah malam lalu Eutikus jatuh mati, saudara. Eutikus jatuh mati kan itu perkara heboh, harusnya heboh. Lalu Paulus kemudian datang bangkitkan dia. Minta Tuhan Yesus bangkitkan, dia bangkit. Setelah bangkit, harusnya ya kalau saya punya bayangan, itu langsung mereka tanya sama Eutikus, "Wih, gimana tadi ya? Kamu jumpa Tuhan Yesus sebentar gak? Kamu gimana tadi, pergi rasakan surga sedikit kah?" Kan ada pendeta yang bisa pergi surga pulang kan. Siapa tahu Eutikus akan ngomong ini ya. Ada satu pendeta lagi pergi neraka. Aduh, saya pikir gak usah ikut pendeta model kayak gitu. Pasti saudara akan dibawa ke neraka. Gak mungkin ke surga. Nah, Eutikus disuruh kemudian bangkit. Heboh, harusnya heboh dan tanya, "Eutikus, gimana tadi pengalamanmu?" Ternyata enggak. Alkitab kalau saudara baca itu indah sekali. Langsung dikatakan Paulus melanjutkan speak. Dia melanjutkan seminar pembinaan iman Kristen, saudara. Dia melanjutkan. Why? Karena firman Tuhan begitu penting. Eutikus mau mati bangkit itu perkara gak terlalu besar. Tapi firman Tuhan yang harus diajarkan oleh Paulus kepada orang Efesus hari itu harus mereka dengar sampai habis. Maka Paulus pernah berkata satu kali, dia berkata, aku tidak membiarkan semua berita firman Tuhan tidak tersampaikan kepada kamu. Aku memberitakan semuanya. Itu memang benar. Buktinya waktu di kisah itu, saudara. Eutikus jatuh mati dibangkitkan bukan perkara yang begitu heboh bagi Paulus. Gak usah kalian heboh-hebohin dengan ini. Ini mah biasa. Yang perlu kalian dengar hari ini adalah firman Tuhan yang saya ajarkan ini. Sama saudara, hari ini kita melihat di sini keadaan yang kering, keadaan yang seperti ini. Tuhan bilang banyak orang-orang yang seperti tulang-tulang yang berserakan, yang banyak itu. Dan mereka terputus, mereka terpisah satu sama lain. Orang-orang Yahuda saling terpisah, ada yang di Mesir, ada yang di pembuangan di Babel, ada yang tetap tinggal di Samaria atau di Yerusalem, tapi semua dalam nista. Dan bahkan mereka yang sekarang di pembuangan terpisah dari tanah perjanjiannya. Tetapi Tuhan memberikan janji pemulihan ini dengan firman daripada Yehezkiel. Bernubuatlah. Kemudian saudara akan lihat. Bernubuatlah. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada Yehezkiel bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Maka bagianmu adalah bernubuatlah. Pergilah sampaikan firman Tuhan. Sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka begini, firman Tuhan, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Hari itu saudara mereka dengar, saya yakin mulai mereka tuh tahu, mereka mulai punya semangat, mereka mulai punya pengharapan, sehingga mereka tidak terus lelah dalam keadaan mereka yang merasa mengenaskan itu, saudara. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan menempatkan kamu di tanahmu, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, ini adalah nubuatan yang dipakai, yang diminta Tuhan untuk dikatakan oleh Yehezkiel kepada orang Israel pada hari itu. Dan mereka tidak mengalami apa-apa yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Tetapi pemberitaan ini tetap luar biasa. Dan itu memberikan pengharapan dan memberikan satu perubahan hati yang luar biasa dalam diri mereka. Saudara, kalau kita menyinkronkan bagian Yehezkiel ini dengan Yeremia, karena dua nabi ini kemungkinan masa pelayanan mereka itu hampir sama. Ini kondisi 70 tahun yang belum sampai akhirnya, saudara. Maka Yeremia kemungkinan masih hidup. Yehezkiel adalah nabi di tanah pembuangan itu sendiri, saudara. Saudara, kalau dalam Yeremia 29, Yeremia tulis surat kepada orang-orang buangan. Di situ Yeremia bilang apa, saudara? Yeremia mengatakan, kamu sekarang di negeri buangan, jangan minder, jangan merasa susah, jangan lumpuh, jangan tidak aktif, jangan pasif di sana. Sekarang saya minta kamu yang berada di dalam pembuangan, bangun rumah, buat kebun, nikahkan anak-anakmu, ambil orang perempuan bagi anak laki-lakimu, anak laki-laki bagi anak perempuan, dan menikah. Hiduplah dengan normal di sana. Dan berdoalah bagi kota di mana kamu ada, karena sejahteranya adalah sejahteramu. Dan kemudian dia mengatakan, carilah Tuhan di tempat kamu berada. Tuhan menjanjikan bahwa jika orang cari dia sungguh-sungguh,
keadaannya mengenaskan bagaimanapun, Tuhan akan memberi dirinya ditemukan. Dan itu pengharapan. Wah saudara, kalau saudara baca begitu saudara. Saudara baca itu dan kemudian kita merenungkan untuk situasi kita. Betapa indahnya. Dunia boleh gonjang-ganjing. Babilonia boleh menekan kita. Orang boleh menyulitkan usaha kita. Tapi kita gak boleh lumpuh. Kita gak boleh pasif. Kita harus selalu aktif. Dan ini adalah, saya ingin katakan yang sangat jelas, ini adalah Pendeta Stephen Tong. Jadi kita harus bersyukur. Saya bersyukur sekali di bawah pendeta seperti ini. Saya diajar bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang besar, berharga. Dan saya harus membayar harga. Seberapa besar pun untuk membuat kekristenan ini memang seperti harganya. Nah, itu berarti saudara memberitakan firman. Gak usah takut dengan kondisi manusia yang kering, yang tidak berdaya. Justru kepada mereka, bahkan kepada diri sendiri. Yang juga selalu mengalami yang demikian. Firman Tuhan itu harus diberitakan dan disampaikan. Nubuatan itu harus diberikan. Jadi saudara, maka bersyukurlah kita di gereja ini. Kita mendapatkan limpahan firman Tuhan. Kita mendapatkan limpahan kasih karunia Tuhan. Jangan anggap remeh. Kecuali kita memang punya pekerjaan atau sesuatu yang sangat meminta kita, menuntut kita sehingga kita tidak bisa meluangkan waktu pada hari-hari ini. Tetap kita perlu merencanakan. Hal yang penting harus saya rencanakan. Harus saya buat. Harus saya minta diri saya untuk memikirkan lowong waktu mana yang saya bisa sediakan untuk saya dengar firman. Dengar firman. Kadang-kadang saya berpikir bahwa yang penting saya di rumah, saya buka Alkitab, saya dengan tafsiran sudah cukup. Ternyata nggak bisa. Saya di YouTube, saya bisa dengar dan kemudian dengar. Ternyata nggak bisa. Kalau Tuhan kasih itu hanya menjadi berkat ketika saya menghormati hari Minggu. Ketika saya pergi mengikuti PA dan mendengarkan firman Tuhan, speak, dan saya juga duduk di sana dan dengar firman Tuhan. Baru ketika saya lihat dari YouTube, saya lihat dari pada hal-hal yang seringkali bisa muncul dengan gampang, itu baru saya benar-benar pengen dengar dan saya selalu mendapatkan berkat. Tapi kalau saya bilang, itu juga nanti saya bisa dengar. Oh, itu juga nanti gampang, saya bisa tahu. Itu akan sama saja. Maka semua yang saya lihat di sini, semuanya itu juga akhirnya sama saja. Gak ada yang menjadi berkat. Saudara, marilah kita sebagai orang Kristen mendengarkan firman Tuhan. Kita juga boleh menjadi orang Kristen yang sadar. Kondisi kita bukan permanen. Berapapun sulit dan susahnya hidup kita dan susahnya kita mendengarkan firman. Tetap kita boleh menjadi tulang-tulang kering yang tetap mau mendengar firman. Tulang-tulang kering yang tetap bersedia mendengarkan firman. Sekalipun hati itu sepertinya tetap kering di sana. Dengarkan firman. Dan kemudian saudara akan melihat tulang-tulang itu menyatu. Urat-urat timbul. Dan Tuhan memulai dengan fisik, tetapi yang paling inti itu adalah rohani. Tuhan kemudian meniup, memberikan nafas kehidupan. Tuhan memberikan firman dan rohnya. Itu kedaulatan Allah yang luar biasa. Tuhan ingin memulihkan hidup kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang suka reformasi, suka memulihkan hidup. Biarlah kita boleh menjadi jemaat yang tidak membuang kesempatan yang Dia berikan ketika kita boleh mendengarkan firman dan dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman. Kami bersyukur untuk hari Minggu ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami. Banyak daripada keadaan kami yang penuh dengan banyak pergumulannya Tuhan. Bapa, tolonglah kami. Kami tidak mengecilkan pergumulan kami karena begitu real. Sungguh real. Tetapi firman-Mu ya Allah jauh lebih real. Karena Engkau adalah realitas di atas segala realitas. Engkau adalah realitas sumber segala realitas. Engkau lah yang memberikan firman kepada kami. Maka jangan biarkan kami menganggap dan berpikir bahwa pergumulan kami melebihi kuasa Tuhan. Tuhan datang menjumpai kami. Maka itu adalah anugerah yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan sungguh mendapatkan tempat terbaik dalam akal budi pikiran dan melahirkan perilaku, perbuatan, cara pandang yang menjadikan berkat Tuhan sampai kepada banyak orang. Berkatilah kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan pertumbuhan terus. Banyakkanlah umat-Mu ya Allah. Karena Engkau menghendaki supaya kami banyak. Karena demikianlah Engkau dipermuliakan dengan buah yang banyak. Dari seluruh pelayanan maupun orang-orang yang datang sama-sama boleh mengungkapkan syukur yang lebih limpah ketika orang-orang lebih banyak lagi. Kami bersyukur untuk jumlah yang Tuhan sudah berikan. Kami sungguh terperangah. Sekaligus kami tetap meminta Tuhan, tambahkanlah terus ya Tuhan. Karena umat-Mu ingin memuliakan Engkau.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Juru Selamat dan Penebus kami, nama yang paling indah, nama yang termanis itu, nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.